Shalom, berjumpa lagi bersama saya Raja P. Simbolon pada UFC Channel TV dalam program talk show Setia Sampai Akhir, yang pada episode kali ini dengan tema Hati Seorang Hamba. Dengan narasumber hambanya seorang imam musik dari JPCC, dan beliau juga berprofesi sebagai store manager di Musika Day, ya adalah Andi Owen. Shalom. Shalom. Pak Raja. Lama ya kita ketemu ya. Lama. Terakhir di Bali. Bali 4 tahun lalu ya. Waktu itu lo kok bikin apa ya? Coaching klinik ya? Lupa. Coaching klinik yang sama siapa tuh, keyboardis Rio siapa ya? Oh iya. Iya sama Rio. Iya kan, 4 tahun lalu ya. Iya. Jadi baru jumpa lagi nih. Iya. Gila udah. Orang sekarang banget ya. Iya, sekarang lo udah jadi manajer di sini ya. Wah, luar biasa. Iya. Owen ini yang biasa saya panggil Owen. Dia itu rekan sejawat saya, instruktur di Jigs Musik ya, Wan ya? Betul. Tahun 2000. Aku itu ke Jigs itu 2003 2003 ya? Iya. Gue 2000. Iya, Pas lebih lama. Iya. Dulu dia tuh Surabaya ini mendok banget ya. Surabaya. Aku sebenarnya Purwokerto. Oh, lo kan Purwokerto ya? Iya, bukan Surabaya. Iya, tapi mendok banget. Tapi kan Purwokerto emang mendok. Super mendok. Super mendok ya? Orang ngapak orang kepenak. Oh. Iya. What? Dulu mendokaran lu udah masih juga. Masih. Tidak menghilangkan cirinya. Iya. Masih mendok. Dan Owen ini juga pernah menjadi gitaris GMB ya. Oh, ya additional sih di sana. Oh, additional ya. Ya. Wah, itu GMB setelah ada lu tuh gua udah sempet dengar tuh memang berubah ya warnanya ya. Rock banget ya. Aku sebenarnya ya cuman mungkin di live-nya kelihatan lebih, karena sentuhan main gitarnya kan beda. Iya, beda. Ya. Lebih nge-rock dikit. Lu kalau bicara musik dulu ya, gitar rock lu lebih kemana sih sebenarnya? Rocknya lu ya? Aku rocknya sebenarnya sih basicnya ya dari yang rock biasa, hard rock, classic rock, tapi jadi suka ke metal juga. Oh suka, iya, ya, metal. yang berat-berat juga suka. Iya. Ada drone lah gitu ya. Drone, ya. suka ya. Ya, Wan ini cukup sibuk lah ya, Wan ya. Ya, lumayan lah. Lumayan lah ya. Sampai ya sekarang baru bisa ketemu tuh karena saking sibuk ya. Ya, harus atur waktu sebenarnya kan, karena aku kan di sini hari-hari, soalnya ini operasional aku pegang semua, jadi harus ngatur jadwal benar-benar. Iya. Banyak yang lengkap alat ya. Banyak. Kalau perlu alat-alat bisa belajar di Musika Day. Musika Day di Panglima ini. Yes, betul. Nah, kali ini nih Owen nih ketemu gue ini mungkin
karena kita orang musik ya, tapi kita nggak bicara musik nih, Wan, nggak bicara akademis, tapi lebih bicara karena UFC ini adalah satu komunitas sebetulnya. Namanya Unity for Christ Music Fellowship. Dan ini udah 10 tahun. Oh iya? Iya. Wow. Dan kebetulan gue lah foundernya dan ketuanya juga 10 tahun. Udah 10 tahun. 10 tahun. Dan ini emang kumpulan musisi-musisi yang adanya sebenarnya di Bekasi waktu itu. Sekarang udah itu sesuatu yang lu tabur dan bakal lu tuai cinta. Amin, ya. Maksudnya dalam pelayanan. Iya. Wah, luar biasa nih. Wah, lu udah beda banget ngomong ini. Biasa aja. Masih sama ya, iya. Masih napak di tanah ya. Betul ya. Tapi artinya serius lah dalam Tuhan ya. Ini sebetulnya ya. Nah, jadi tema hari ini itu tadi sudah gua bilangnya tentang hati seorang hamba. Nah, talk show kita ini ada landasan firman-Nya, Wan. Nah, landasan firman-Nya itu dari Markus 10 yaitu ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bertentangan sama duniawi. Iya loh. Kalau mau tinggi harus rendah. Gitu ya. Iya kan? Kalau ingin ditinggikan, lu harus paling rendah, harus jadi keset. Iya. Padahal gua baru mau nanya nih, lu udah jawab nih. Apa itu? Nah, jadi bagaimana menurut konteks ayat lu ini? Nah, lu terusin tuh tadi yang lu. Ya itu. Udah gas banget kayak gini. Enggak, kalau menurut aku itu apa ya? Luar biasa banget sih. Dan maksudnya kalau kita secara duniawi gitu ya, kita mau tinggi kita harus berusaha naik tinggi terus. Iya. Sementara ini dibilang kalau kamu mau naik, kamu harus jadi pelayan. Iya. Harus melayani. Iya. Kalau secara hitungan matematika dunia itu nggak masuk. Tapi benar. Itu nggak masuk. Nggak masuk. Kalau secara matematika dunia. Gimana tuh masuk? Tapi beneran. Lo orang mau tinggi, mana ada orang mau tinggi lo harus turun. Mana ada. Itu kalau secara matematika. Tapi kan yang kita itu yang tahu itu kan kita yang menjalani gitu. Jadi maksudnya lu nggak akan ngerti maksud ayat itu kalau lu nggak living it gitu loh. Kalau lu nggak ngejalanin itu, artinya lu nggak ngebuktiin itu dari diri lu sendiri dalam kehidupan lu sehari-hari apa benar. Dan kalau gua berani pastikan 1000% bahwa itu akurat. Kalau lu mau naik, lu harus melayani. Maksudnya jadi keset. Iya. Benar-benar. Kalau Tuhan bilang itu istilah kasarnya itu jadi keset. Lo di di dalam marketplace istilah. Itu kan bertentangan sebenarnya. Tapi kalau lu sudah ngejalanin sendiri, lu tahu, ya lu akan tahu bahwa itu benar adanya. Dan gua udah membuktikan itu sendiri. Sudah membuktikan sendiri. Jadi kalau itu beda kalau lu cuman katanya cuman baca doang, cuman denger doang, itu lu nggak ngerasain sendiri. Tapi ketika lu ngejalanin itu sendiri, lu merasakan itu sendiri, itu lu baru bisa bicara gitu loh, baru bisa iya bener gitu. Jadi kalau gua bilang tuh hari-hari itu gua itu cuman mencoba itu, bukan istilah ini. Gua hari-hari itu cuman membuktikan satu persatu janji-janji itu. Jadi kalau istilahnya di ayat, kadang kan di Alkitab itu tertulis ayat A gitu kan. Nah, kadang gua nggak ngerti itu kayak ini misalkan. Dulu gua nggak ngerti kayak ini emang maksudnya apa gitu, kok bertentangan. Tapi nggak masuk akal. Tapi pas suatu hari lu jalanin terus, lu ngikutin aja itu, dan itu akan dinyatakan sama Tuhan, reveal di dalam kehidupan lo. Ada firman, bangkit di kiri, kasih kanan. Setiap hari itu lu membuktikan satu persatu. Jadi janji
Tuhan di Alkitab tuh banyak Pak. Nanti lu akan, gue cuma membuktikan, oh iya ini bener loh, oh iya ini bener. Satu persatu itu Tuhan buktikan di kehidupan kita. Kalau kita mau benar-benar ikut Tuhan ya. Karena kalau kita nggak ikut Tuhan, kita nggak tahu buktinya. Gitu. Kayaknya break dulu ya. Boleh. Oh, ini semangat banget nih kayaknya nih. Nah, karena yang kedua ini lebih semangat lagi pertanyaannya nih, Bang. Oke, gitu. Nah, biar agak minum dulu deh. Oke, boleh. Oke, sampai kembali lagi. Nah, tadi lu udah jelasin semua tuh, Bon. Oh iya. Mengenai tadi itu udah luar biasa ya. Nah, tapi faktanya kan Tuhan tadi bilang kan bahwa kita tuh datang untuk melayani ya, bukan untuk dilayani ya kan. Kalau kita maksa. Tapi faktanya nih banyak justru kita maunya dilayani tuh. Gimana tuh? Ya apa ya? Kita itu kalau kita tahu prinsip, kalau kita tahu prinsip Alkitab gitu. Jadi kalau misalkan aku kenal banyak banget, maksudnya teman-teman hamba Tuhan, maksudnya semua hamba Tuhan. Iya. Semua itu berarti melayani gitu, mau apapun bentuknya gitu. Dan lucunya itu semua teman-teman aku itu berlomba-lomba untuk melayani satu sama lain. Jadi kayak apa? Mereka itu kalau bisa gua aja yang jadi kesetnya. Enggak, jangan gua aja jadi keset gitu. Iya, jadi maksudnya puji Tuhan sih gua punya, kalau di kita punya gereja itu kita punya ada konsel namanya. Iya. Di JBCC itu kita ada konsel, kita nyebutnya D. Nah, aku itu bisa melihat Tuhan itu ada di dalam apa yang teman-teman aku kerjakan gitu. Jadi kadang-kadang kayak aku bisa mikirnya gini, loh ini kalau dulu tuh aku orangnya agak skeptis gitu. Jadi kalau ada orang yang baik sama aku gitu, curiga? Yes. Jadi kalau ada orang baik sama aku, kayak orang yang melayani aku, yang ini baik, yang ada orang yang ngirim makanan gitu ke rumah aku, terus kayak wah ini baik banget ya, ada apa? Ada yang nanyain kabar gitu, yang gimana Wan kabarnya gini. Buat aku itu kayak maksudnya apa nih gitu. Ada udang di balik batu apa nih gitu. Jangan-jangan mau nawarin ini MLM. Jangan-jangan mau nawarin asuransi. Jangan-jangan mau apa nih, nggak tahu. Iya pokoknya ada. Iya jangan apa. Apapun itu kayak aku kayak selalu itu skeptik gitu loh, kayak karena buat aku kalau ada orang yang baik sama aku itu, aku selalu mikirnya pasti ada maunya, selalu ada maunya gitu. Jadi aku nggak bisa melihat ini orang, aku nggak bisa melihat kenapa kok orang ini bisa seperti itu. Jadi aku mikirnya pasti ada unsur manusia. Nah, negatif lah ya. Iya. Nah, pada saat berjalannya waktu itu, kita kan bisa ngerasain ada orang yang tulus, ada orang yang enggak, kan kita bisa ngerasain. Nah, ketika orang itu terus baik, terus ini nggak ada maksudnya apa sama sekali, orang itu cuman orang-orang ini nih, orang-orang yang baik sama aku itu tulus, memang benar-benar baik, dan aku nggak ngelihat mereka itu mau punya niat tertentu, tendensi tertentu. Jadi aku mulai pelan-pelan aku itu bisa melihat Tuhan di dalam mereka. Jadi mereka itu istilahnya itu melayani kita itu ya bukan karena transaksional gitu loh. Kan ada orang yang transaksional, mau ini itu, kayak misalkan kita berbuat baik karena kita mau kita punya berkat biar ini gitu masuk surga. Sementara kita orang Kristen sudah yakin bahwa kita itu diselamatkan sama Tuhan Yesus melalui salibnya gitu kan. Nah, jadi kita
baik sama orang, kita melayani sama orang, itu semata-mata karena Tuhan lebih dulu baik sama kita. Jadi kalau aku melihatnya bahwa orang-orang yang baik sama aku itu orang-orang yang membuat aku bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang menginspirasi aku untuk reveal God even more gitu loh. Jadi kayak, oh mereka bisa gitu loh. Gua juga harus mereka bisa melayani seperti itu terhadap orang-orang gitu. Kan melayani kan bentuknya, karena kita melayani bukan berarti melayani musik gitu aja gitu. Melayani itu bukan kayak gitu sih kalau aku bilang gitu. Melayani dalam kehidupan kita. Gitu. Nah ini pertanyaan yang ketiga sebetulnya ini. Tapi lu udah jawab. Apa tuh? Ya tadi gue bilang, bagaimana menurut lu sebetulnya melayani itu? Itu. Apakah kita melayani musik, khotbah, itu sudah disebut melayani? Nah itu ya. Karena jadi pikiran gue juga sebetulnya itu. Nah, kalau pastor gue bilang, pastor Sidney itu dia bilang, oh kita melayani itu bukan gitu. Pelayanan kita itu di dalam setiap kehidupan kita itu melayani Tuhan gitu. Even kayak misalnya kita menyapa teman kita, cuman menyapa teman kita, nanyain kabarnya gitu kan, just saying hi, gimana kabarnya, cuman gitu, itu melayani Tuhan. Even kayak sesimpel ada orang masuk terus kita bukain pintu tanpa mikirin apa, itu sesimpel yang seperti itu tuh, itu melayani Tuhan kalau gue bilang. Gitu. Jadi kayak di dalam kehidupan kita itu sehari-hari itu melayani Tuhan ya. Iya, untuk Tuhan. Jadi sebenarnya konteksnya, apalagi kita ya yang memang dikasih talenta musik, jangan berpikir melayani itu cuma sebatas itu bukan. Nah itu kan jauh dari itu gitu ya. Konteksnya itu jauh lebih luas. Iya, betul. Dan melalui talenta, even kayak aku ngajar betul. Di dalam dunia, maksudnya bukan ngajar gitar yang rohani gitu ya misalnya, just ngajar gitar itu melayani. Beneran, kamu gitu membagikan knowledge-nya buat murid-murid kamu, itu melayani Tuhan. Sesimpel itu kalau aku bilang. Artinya jadi membuat seseorang yang tidak bisa jadi bisa gitu ya. Iya. Kan gini. Juga ya. Iya benar. Betul banget itu. Aduh, benar. Aku punya banyak murid kalau dari zaman yang dulu kita ngajar bareng di Cik. Sekarang mereka itu sudah hidup dari apa yang aku beri, apa yang aku kasih. Jadi mereka ada yang hidup benar-benar dari musik, main main di kafe, main ngiringin artis, jadi guru, ngajar. Jadi sesuatu yang kita beri menjadi pegangan hidup orang itu loh. Itu ya apa yang kita tabur, pelayanan kita itu buahnya. Kan kita dilihat dari buahnya kan. Itu. Jadi artinya kayak murid gue ya. Iya. Waktu anaknya mau belajar ke gue itu, dia bilang supaya anaknya bisa melayani. Dia bilang gitu loh. Begitu anaknya bisa melayani, wah jadi berkat banget itu sebetulnya kan. Benar. Yang nggak bisa terus jadi bisa melayani. Karena kan sesimpel gue kenal Tuhan dari musik sebenarnya. Nah itu dia. Gue kenal Tuhan dari musik, jadi pergaulan ya? Enggak, awalnya sebenarnya awalnya itu dulu gue itu kan, gue inget banget dulu gue nggak tahu melayani musik itu kayak gimana dulu nggak. Jadi aku awalnya itu dari gereja Katolik dulu, karena kecil dididik gereja Katolik ya dulu. Terus sampai ini aku Katolik. Nah waktu ke Jakarta itu aku itu tinggal di Cix dulu. Iya. Masih ingat ya, aku tinggal di Cix. Setiap minggu pagi itu ada ibadah di atas. Nah
karena aku itu eh, tidurnya itu malam atau kadang pagi gitu iya. kan, aku sering Iya. latihan gitar kan, Iya. kalau malam kan on banget tuh. Iya. Pagi-pagi itu kayak berisik banget nih apa gitu dia, jadinya berisik, aku jadi kebangun. Oh, bangun ya. Oh, gitu ya. Nah, terus sesekali aku naik ke atas dan kebetulan ada teman-teman ada beberapa imam musik Musik juga ya. yang notice aku kenal gitu. Iya. Terus kita temenan, terus udah lu pelayanan aja lu gini, karena kita itu gereja kecil jadi terus nggak sulit lah gitu, karena kapalnya kecil belok-beloknya gampang gitu kan. Jadi udah pelayanan. Nah, aku itu mulai melayani dari di gereja kecil itu dulu di Cik situ awalnya. Aku pertama kali pelayanan musik itu di situ. Aku bilang, aku nggak tahu lo lagu-lagu gereja lo, aku nggak tahu emang bener-bener lagu gereja, lagu JBCC aku nggak tahu, lagu Hillsong nggak tahu, lagu apapun itu yang lagu gereja aku nggak tahu. Aku tahunya lagu-lagu Katolik yang di Mada Bakti gitu, iya, gitu aku tahu itu. Tapi lagu-lagu yang lain-lainnya aku nggak tahu. Terus udah gampang nanti dikasih ini apa lagu-lagunya dikasih apa zaman dulu MP3 dulu, dikasih MP3 itu aku pelajarin. Aku dulu nggak tahu, aku pelajarin aja setia di perkara kecil gitu loh. Tanpa tahu bahwa beberapa tahun kemudian terus aku ngulik GMB ternyata dipersiapkan untuk main bareng GMB. Tanpa tahu berapa tahun kemudian aku ngulik lagu-lagu JPCC, ternyata aku jadi main sama JPCC. Tapi betul. Intinya bukan di situ aku melihatnya. Aku melihatnya dari musik itu aku jadi kenal Tuhan. Jadi waktu aku melayani di situ terus aku kenal sama orang-orang, terus aku ngeliat kayak raja, terus lihat orang kehidupannya itu benar-benar Tuhan jamah, terus kayak banyak hal yang menginspirasi aku sepanjang perjalanan di itu, karena kan lingkungan atmosfernya atmosfer Tuhan, gitu kan. Jadi ketika otomatis kita jadi semakin kenal sama Tuhan. Gini. Akhirnya aku jadi kenal Tuhan. Jadi aku awalnya cuma main musik doang. Tapi at the end of the day aku jadi, karena kalau main musik, ini aku main musik buat siapa? Buat Tuhan. Tuhan yang kayak gimana yang aku sembah. Itu akhirnya aku jadi kenal. Jadi aku berusaha kenal. Aku dulu yang gak pernah baca Alkitab, terus jadi mulai baca. Wow, mana pernah aku baca Alkitab dulu, kayak baca Alkitab cuma di gereja doang gitu. Kalau ada bacaan ayat gitu kan. Terus jadi malah rutin jadi baca tiap pagi gitu. Walaupun kadang bolong juga ya, tapi ya itu manusiawi lah kadang-kadang. Tapi akhirnya aku jadi kenal Tuhan lebih lagi. Dahsyat banget ya progresnya. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita break dulu ya, saudara. Makin menghangat ini ya. Ini makin luar biasa nih yang saya kenal dulu nih. Wah, luar biasa ya. Oke, nanti kita Thank you. Sama saya bersama dengan hambanya On, Wan. Ya. Nah, ini ada ayat firman Wan yang Ya. katakan kan Matius 25 itu. Nah, jadi kan Tuhan katakan kan waktu itu murid Tuhan Yesus bertanya pada Tuhan, bagaimana sih sebetulnya yang dikatakan kita tuh boleh dikatakan melayani. Nah, di situ dikatakan kan ya manakala sedang di penjara, manakala sedang sakit, manakala sedang kelaparan. Seperti itu kan ya. Jadi menurut lo tuh gimana tuh? Bahwa itu sebetulnya konteks dari melayani. Ya, itu yang menarik tuh dari ayat itu. Oh, gini ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat kan itu panjang itu dari berapa sih ayatnya? 35 sampai 40. Dari 35 sampai 40. Nah, di situ itu kan dibilang apa sih namanya? Tuhan kelaparan, iya. Tuhan penjara. Iya. Jadi kan artinya kita melayani umat Tuhan. Sesama kita. Iya, sesama. Kita melayani sesama kita, sesama manusia. Iya. Itu artinya kita sudah melayani Tuhan. Tapi ada yang menarik. Apa? Di situ Tuhan juga bilang, apa yang penting?
tidak kamu lakukan. Oh iya, terusannya ya. Iya, kan ada. Betul. Apa yang tidak kamu Ah. lakukan, artinya kamu juga tidak melakukan Iya. buat Tuhan. Betul. Yes, benar banget itu. Jadi kalau ada kesempatan-kesempatan kita untuk melayani gitu, terus kita nggak melakukan itu, misalkan ada kesempatan nih, kita bisa bantu orang gitu, kita bisa Iya, gitu. betul nah, itu ya. Kita ada kesempatan itu, tapi kita tidak melakukan, berarti kita nggak melakukan itu buat Tuhan. Kebayang nggak sih gitu loh? Kayak kan lu tanya, lu excited, wah gua kepengen melayani Tuhan gitu loh. Tapi lu punya kesempatan, tapi lu nggak ngelakuin, Iya. gitu kan? Itu kan sesuatu yang lost buat kita gitu. Ada action ya. Iya, karena kan seharusnya kita bisa melakukan itu, tapi kita nggak lakukan gitu loh. Artinya kalau kamu nggak ngelakuin itu juga, berarti kamu nggak ngelakuin itu buat Tuhan. Lost gitu. Betul. Betul banget ya. Ya kan? Kalau kita berlomba-lomba untuk melayani, tapi ketika lu dapat kesempatan, lu justru tidak melayani Tuhan. Iya. Artinya kalau misalnya ada teman lu yang memang nggak bisa makan nih bahasanya kasar Iya. ya, Iya. ya berilah ya gitu Iya. kira-kira ya. Iya. Ya gitu. Kan itu lu nggak gampang. Wow, susah banget. Itu kalau ngomong kayaknya diakhir. Seriously. Coba Teori ya? sekarang Iya. sekarang gini. Kayak apa namanya? Lu punya duit 100.000, tinggal 100.000. Iya. Temen lu bilang sama lu, gue nggak bisa makan. Teorinya iya, lu bantu dia Iya, gitu. iya. Tapi ini lu cuma punya duit 100.000. Kalau lu kasih makan dia, lu belum tentu lu sendiri yang lu nggak bisa makan. Lu pernah ngalamin itu nggak? Pernah. Pernah. Aku juga ya. Pernah. Tapi nah itulah yang matematikanya Tuhan sama matematikanya Iya. manusia beda. Ketika lu kasih itu Tuhan nggak bikin, kenyataannya waktu kita ngasih gitu ya, benar-benar kayak tanpa mikirin apa gitu ya, karena menurut aku dia mungkin nggak bisa ini gitu loh, kita masih lebih beruntung lah gitu lah istilahnya, masih punya kerjaan gitu kan. Iya. Nah kebetulan gitu kan. Nah ketika kita ngasih ke orang itu kenyataannya kita nggak terus jadi kekurangan loh, kita nggak jadi nggak bisa makan, Miskin ya. nggak jadi bukan maksudnya kita Iya, nggak jadi nggak bisa iya, makan. makan Ternyata iya. Tuhan pelihara dengan caranya yang entah aja, ada aja. Tiba-tiba lu ada yang Job ya. ada yang diajak makan, tiba-tiba di job masuk. Iya, betul banget itu. Aduh, memang. Tapi lu pernah ngalamin kan? Nerima. Iya itu. Maksudnya ya kalau lu nggak ngelakuin ya lu berarti lu lost gitu loh. Ya ingat itu aja gitu. Kalau lu nggak apa yang tidak kamu lakukan buat Tuhan, apa yang tidak kamu lakukan untuk sesama manusia, berarti kamu tidak melakukannya untuk Tuhan. Dahsyat ya, luar biasa ya. Udah sampai sejauh itu ya Wan ya. Ya itu lu harus, gua nggak bisa ngomong kalau gua belum pernah ngalamin gitu. Iya. Kalau lu udah ngalamin, Iya. kalau lu udah ngalamin sendiri, ya lu tahu itu apa namanya, datangnya dari mana, Tuhan yang ngomong. Jadi itu sebetulnya konteks yang paling nyata banget ya dalam arti melayani tadi sebetulnya ya, ayat itu ya. Iya. Nah, ini yang penting nih, lagi nih. Kita kan imam musik nih Wan. Nah, lu tau lah kalau imam musik kita kan rata-rata kan, kalau kita melayani nih ya, kayak gue lah ya, contoh gue melayani, itu gue waktu habis melayani gue dapat PK itu bro. Nah, ya kan? Nah, itu bagaimana ya? Karena gue dengar JBC nggak ada PK ya? Nah, itu gimana? Nah, kalau mengenai PK JBCC itu semua pelayannya nggak ada yang dapat PK, nggak ada. Iya semuanya benar-benar ini apa namanya, motivasinya itu bukan di situ gitu loh. Tapi itu plus minus sih sebenarnya. ya. Karena jadinya kalau lu cari pengganti misalnya gitu kan, lu kebetulan kan berhalangan layani, itu nggak segampang kalau ada PK-nya. Misalkan lu ada PK-nya 1 juta gitu misalnya gitu kan, ketika bilang gue nggak bisa,
Itu di belakang semua ngantri, gue bisa. Itu belakang ngantri itu kebanyakan. Karena apa ya namanya, motivasinya kan beda-beda orang. Tapi nggak semuanya seperti itu ya. Maksudnya orang, aku nggak bisa melihat sih sebenarnya, tapi yang bisa lihat Tuhan. Yes, betul. Motivasinya itu dari mana gitu. Yang pasti kita semua pelayan di CBC itu nggak ada PK gitu loh. Dan motivasi orang motivasi teman-teman di gereja kita itu ya benar-benar motivasi untuk melayani Tuhan, benar-benar melayani, bukan untuk transaksional gitu ya. Gitu. Ya mungkin gua kasih cerita dikit ya, sharing ya. Gua pelayanan di GBI lah ya, itu 30 tahun lebih. Nah, jadi sebetulnya tuh PK itu nggak salah sebetulnya, nggak ada yang keliru. Jadi nggak ada yang salah. Jadi itu kalau dulu ya, waktu itu gua masih SMP lah ya, SMP mau SMA. Jadi tuh waktu pelayanan itu dikasih PK itu maksudnya gini, maksudnya supaya kita ganti baju kan. Iya. Nah, jadi bajunya jangan itu aja. Kalau baju putih, Iya. terus nggak ganti-ganti kan lu masih sekolah Iya, gitu kan. Nah, betul. nyokap gue, bokap gue nggak sanggup lah misalnya kan. Beli. Jadi Iya. biar kelihatan Betul. hijau karena kita di depan tuh. Betul. Nah, dasi juga ya kan. Terus beli parfum. Nah, Iya. supaya jangan bau juga Iya, di iya. depan main keyboard terus masuk Ganggu ya. Ganggu. Terus buat naik kalau dulu taksi ya Iya, kan iya. itu. Sebetulnya lebih ke situ. Cuman Iya. memang makin sini makin bergeser gitu kan. Iya. Tapi kalau bicara PK ini sebenarnya bukan bicara pemusik aja. Iya, Semua, ya kan, khotbah juga gitu loh. Ya kan bisa dia pelayanan udah janji nih jadwal, udah Bapak bisa pelayanan gitu kan. Di mana gitu kan? Tanggal berapa? Oh sekian, di mana? Di Bantar Gebang, di dekat dekat TPS sampah gitu kan. Bisa dia tuh. Kosong katanya kan 2 bulan lagi kan, kosong. Tapi tiba-tiba Ada yang lebih tinggi. kosong, tapi tiba-tiba entah gimana tuh dapat schedule jadwal tuh bro. Kira-kira seminggu kemudian dari Astra Internasional. Iya. Tiba-tiba langsung wah salah lihat tanggal katanya, bisa begitu tuh ya. Tapi ya begitulah ya. Nah, Iya. jadi memang benar kata lu sebetulnya Tuhan aja sih yang tadi ngeliat ya. Iya, kan kalau kita kan nggak tahu, Iya. kita nggak tahu orang itu motivasinya apa, kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Tapi Tuhan pasti bisa melihat gitu. Iya. Dan itu sih menjadi tanggung jawabnya kita sama Tuhan. Betul. Karena kalau menurut aku kita melayani itu dari kelebihan. Kita nggak bisa melayani kalau kita Iya. dari kekurangan. Benar. Apa ya, maksudnya apa yang kita semua dari kelebihan kita gitu loh. Kalau iya kan, dari skill, kalau lu kurang skill, lu nggak bisa melayani, lu nggak bisa main bagus dong, Iya. ya kan, ganggu fals-fals terus, Beli alat juga ya? Iya, alat kalau lu nggak punya, Iya, lu harus senar ya? latihan, senar ya kalau karate, Jadi iya, itu tuh ya. iya, memang benar gitu. semua. Kalau makanya kita layani itu dari luar, tapi kita bisa melayani, maksudnya bukan berarti kita harus berlebih-lebih. Betul. Kita bisa melayani dengan apa yang ada di tangan. Iya. Kalau gue bilang gitu. Mungkin Jadi, ini kalau dikasih Iya. bersyukur, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Iya. Gitu ya, Iya. saya tuh aja jangan jadi Iya. bersumut-sumut kan gitu ya. Iya, itu motivasinya berarti udah beda. Iya gitu Iya. ya. benar. Iya kayak Awan ini berapa kali ya lu ngisiin album gue dari Iya. pertama ya. Nggak pernah gue kasih Oh. apa-apa ya, lu luar biasa. Nggak tahu. Gitaris sekaliber dia ini, waduh, tapi luar biasa. Nah itu ya, itu yang gue lihat juga sih. Enggak sih, gue kan ya itu kan ini tergantung lagi tadi itu Iya. motivasinya Motivasi, apa gitu. iya. Kalau kita yang tahu kebenaran Alkitab, ya kita tahu. Kalau aku di sini gitu, Iya. mau dikasih mau nggak Iya, kasih mau dikasih, itu betul. usahanya tetap 100%. Yes. Kalau perlu 120%, aku tetap ngelakuin 120%. Gitu loh. Kalau bisa excellence lebih dituntut 100%, lu ngasih 120% gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau misalkan kita cuma disuruh ngisi gitar doang, sini gua mixingin gitu misalnya ibarat katanya gitu. Iya. Sini gua bikin masternya sini gitu. Sini gua isi ininya sekalian nih gitu. Istilahnya gitu gitu loh. Jadi mesti excellence. Itu prinsip sih kalau itu. Ada teman gue, lo kenal gak sih Yudis Tira Arianto? Dia itu arrangernya, keyboardisnya Trio Lestari, Tom Piglen. Itu dari kecil temenan, dia SMP gue SMA. Sampai sekarang dia bantu gue terus mixing mastering.
Waduh, Oh iya, luar biasa. luar biasa ya. Itu dari keluarga saudara kita loh. Iya. Bukan dari kita. Oh iya. Itulah makanya kadang-kadang. Oh iya. Ya, ya, ya. Tuhan kan bisa reveal itu, Yes. ya. Dia melalui banyak Iya, cara. benar. Nggak tahu kita, Iya. salah tahu. Iya kan? Nah, Iya. Kalau bayar dia dari PK juga nggak cukup kali ya. Tapi ternyata nggak dari situ. Iya. Nah, gratis kira-kira gitu ya ini. Ya, Luar biasa sih. Tuhan nggak ada caranya lah sendiri lah untuk reveal Oke. His mighty Iya. ini semua, gitu, gitu. Oke. Kita lihat lagi sebentar yang terakhir nih mungkin agak lebih seru. Nah, kita akan kembali lagi bersama hambanya Owen. Oke, kembali lagi bersama saya dengan hambanya Owen. Ya, ini Owen. Ya, siap. Pertanyaan terakhir nih Owen ya. Oke. Ada satu ayat 2 Petrus 3 ayat 14 yang mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi konteks dalam melayani Tuhan itu intinya di sini ya. Kita harus tidak bercacat dan tidak bercacat. Begitu ya kira-kira. Iya, iya. Kalau aku bilang, ya Tuhan itu mau kita itu sempurna. Kan Dia mau kita itu kayak Dia. Kita setiap hari belajar Iya. untuk menjadi semakin seperti Sempurna. sempurna. Seperti ya, seperti ya. Gitu ya. Tapi kenyataannya sih kita nggak pernah bisa. Iya. Untuk sesempurna itu nggak bisa. Itu makanya Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk nebus itu semua. Karena ya cuman Tuhan Yesus yang bisa bikin kita sempurna. Iya. Baik by His grace lah istilahnya. Tapi kalau untuk konteksnya itu kita melayani, misalnya contoh nih dalam melayani, misalnya kita ngomong konteksnya dalam melayani di musik misalnya kita ya. Itu tak bercacat tak bercela itu sesimpel menurut, kan kalau kita ngomong terlalu tinggi gitu loh, maksudnya wah gimana itu apa hidupnya atau apanya gitu. Hidup udah pasti kalau itu, hidup itu udah pasti. Karena melayani itu bukan melayani selama di kampung, tapi melayani itu di dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang dituntut untuk bukan kita di gerejanya, tapi justru di dalam kehidupan sehari-hari kita itu loh sebenarnya dituntut melayani untuk sempurna itu. Tapi kalau kita ngomong tak bercacat itu, tak bercela, sesimpel yang misalnya gini, datang melayani jam 7. Oke. Itu jam 6 kita udah standby di situ, atau jam 5 kalau perlu gitu. Itu kita sudah ada di situ, udah siap gitu. Bukan yang wah ini belum ribet baru nyiapin ini. Sesimpel kayak kita di salah satu nilai-nilai yang ada di JBC, kita ibadah tuh kita nggak pernah ya, sekalipun tuh selama aku ibadah itu nggak pernah kayak telat even 1 detik gitu, mulai selalu on time. Kadang-kadang kalau di gereja itu biasanya oh ini belum penuh nih, nunggu dulu gitu kan. Jadi gereja kita tuh memvalue orang-orang yang justru yang sudah datang. Orang-orang itu datang duluan, kita menghargai orang-orang yang sudah datang duluan, instead of malah nunggu orang yang datangnya telat gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi kita mulai on time. Kalau waktunya aja untuk mulai on time, apalagi imam-imam musiknya, apalagi yang semua yang lain tuh datang sebelumnya dan udah kita ada namanya call time gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ibadah jam 7, call time-nya jam 5,
itu berarti sebelum jam 5 kita sudah ada di situ. Udah ada jadwalnya gitu loh. Jam 5 itu kita sudah standby. Jadi sebelum jam 5 kita sudah ada di situ. Dan itu semuanya itu berlaku. Tiap pelayan ada call time-nya masing-masing. Jam berapa lu mesti ready, jam berapa standby, sudah diatur seperti itu, dan kita menjalaninya itu udah rutin. Jadi kita value itu. Nah, itulah yang sesimpel itu menurut aku loh. Bukan yang kayak gimana-gimana, enggak. Sesimpel itu. Sesimpel kalau buat aku itu kayak misalkan mau layani lagunya A, B, C, D, E, itu sesimpel kita ngulik lagunya, sesimpel kita ngapalin lagunya itu. Atau kalau nggak hafal kita mesti nyatet, ya kita catet. Atau bikin bagan chordnya gimana gitu. Sesimpel itu. Jadi kita tahu ini bukan buat kita gitu. Ini at the end of the day ini buat Tuhan. Yes. Jadi penutup nih, kesimpulan dan saran lo ya kira-kira bagaimana kita meresponi dalam Tuhan supaya kita menjadi seorang hamba Tuhan yang benar dan tidak dijumpai dengan tidak cacat dan tidak tercela. Untuk kesimpulan. Aduh, ini kok berat ya. Ini berat banget loh. Ini berat banget ya, kalau menurut aku ya kita kenal Tuhan dulu sih. Kita kenal Tuhan dulu. Supaya kita tahu siapa yang kita layani gitu. Kan gimana kita bisa melayani orang yang kita nggak kenal gitu. Itu menurut aku susah banget gitu loh. Coba kayak lu mesti berkorban sama orang yang lu nggak kenal gitu. Itu kayaknya mungkin akan lebih susah gitu dibanding kayak misalkan adik lu gitu atau kakak lu gitu yang lu harus berkorban buat mereka, atau temen lu lah gitu. Lu kenal kan? Yes. Lu kenal, lu lebih mudah gitu, lebih mudah. Nah, menurut aku ya pertama ya kita harus kenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan yang kita layani, itu ya ngapain kita ngapain sih? Jadi kalau lu bilang kenali Tuhan, baca ayat, baca Alkitab, pahami. Kalau kita nggak ngerti ya maksudnya pelan-pelan dipelajari, kita observasi gitu, terus kita implementasi, baru diaplikasi kan, ya, gitu, dipelajarin dan kita aplikasiin. Nah, waktu kita aplikasiin itu Tuhan yang nge-reveal itu semua gitu. Jadi Tuhan yang akan ini loh yang Tuhan nanti gitu, oh Tuhan maksudnya ini, terus kita ngelakuin itu. Kayak tadi, oh waktu kita nggak ini, kita datang nggak telat gitu, terus ada orang yang terberkati dari situ, terus kita oh ternyata ini ya gitu. Nah, orang yang terberkati dari apa yang kita lakukan melalui pelayanan kita, at the end of the day itu ujungnya adalah apa? Kita mau orang itu kenal Tuhan yang kita layani gitu loh. Pasti, aku pernah melayani ya, waktu itu aku pernah pelayanan, ada hamba Tuhan yang, aku dulu gondrong, kalau masih ingat ya. Dia bilang gini, oh aku merinding sih waktu itu gitu, maksudnya dengar dia ngomong kayak gini. Dia bilang gini, dia gerejanya agak ortodoks gitu loh, dia hamba Tuhan gitu di gereja itu. Dia bilang kayak gini, oh aku itu dari dulu itu nggak suka sama orang yang gondrong gini, kamu nggak suka gitu. Terus dia bilang gini, tapi lu beda. Wah, dia bilang lu beda. Gue bisa melihat ada Tuhan di dalam diri. Gue langsung gitu loh. Artinya maksudnya ketika kita melayani dengan sepenuh hati, dengan ya kita melihat bukan melayani manusianya, kita melihat melayani Tuhan, itu orang akan ngerasain apapun itu. Orang akan ngerasain. Kalau orang yang misalkan
main musik, terus nyanyi gitu di mimbar gitu, terus dia bisa ngerasain hadirat Tuhan dengan apa yang kita lakukan, itu such a blessing. Jadi kesimpulannya ya kita kenali Tuhan dulu, baru kita nanti bisa merespon yang baik, kira-kira seperti ya. Oke, Ban, aduh, dahsyatnya wah. Ya. Berapa puluh tahun lalu berubah banget ya kayaknya ya. Puji Tuhan, thank you. Ternyata emang kita diberkati ya. Ya, kesini bisa makin baik ya. Ya. Nah, itu. Kalau kenal Tuhan nggak ada yang jadi jelek sih. Oke. Pasti akan jadi lebih baik. Oke. Thank you, Ban. Thank you. Wah, udah God bless ya. sharing, God bless ya. Thank you. Next time kita bisa Siap. sharing kembali, ya kan, bikin-bikin ini lah kita ya. Siap. Ya. Anytime. Semangat, Ban. Terus Siap. maju dalam Thank you, God bless ya. Ya, terus Oke, berkati. sampai ketemu. Ya. Oke. Demikianlah sharing kita pada hari ini bersama hambanya Andy Owen tentang hati seorang hamba. Kiranya apa yang menjadi sharing kita pada hari ini, jika ada sesuatu yang mungkin menyinggung saudara dalam perkataan yang kurang baik, itu biarlah hanya untuk hormat dan nama Tuhan saja. Kita kembali pada episode yang akan datang dengan materi, dengan narasumber yang lebih seru lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.